Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dasar dari salah satu materi pembelajaran fisika, yakni termodinamika. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Ziaul Haq yang akan membimbing pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Apa sih itu termodinamika? Termodinamika merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang membahas mengenai perubahan energi panas menjadi bentuk energi lain. Lalu, apa saja sih manfaat termodinamika? Kalau kamu tahu, penerapan ilmu termodinamika telah banyak membantu kehidupan kita. Kamu bisa melihat barang-barang seperti kulkas yang mengawetkan makananmu, mesin kendaraan yang membantu transportasimu, AC yang menyejukkan ruanganmu, dan masih banyak lagi penerapan ilmu termodinamika di kehidupan kita. Nah, cabang materi ilmu termodinamika itu luas sekali. Oleh karena itu, pada video kali ini kita hanya akan membahas beberapa dasar dari ilmu termodinamika, yakni hukum ke-0 dan ke-1 termodinamika. Sebelum masuk ke materi tersebut, kamu harus paham dulu terkait yang namanya sistem dan lingkungan. Sistem adalah bagian dari semesta yang menjadi subjek pembahasan atau pusat perhatian yang diamati perubahannya. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem namun mempengaruhi atau dipengaruhi oleh sistem itu sendiri. Nah, kita ambil contoh secangkir kopi panas. Kalau kita ingin meninjau kondisi pada kopi, maka ia bisa kita sebut sebagai sistem. Sedangkan cangkir dan udara di sekitarnya yang mempengaruhi kondisi si kopi, itu kita sebut sebagai lingkungan. Nah, sistem itu sendiri terbagi menjadi 3, sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Sistem terbuka adalah jenis sistem yang dapat bertukar materi dan energi dengan lingkungannya. Sedangkan sistem tertutup adalah jenis sistem yang hanya dapat bertukar energi tetapi tidak dapat bertukar materi dengan lingkungannya. Kemudian ada sistem terisolasi. Sistem terisolasi adalah jenis sistem yang tidak dapat bertukar materi maupun bertukar energi dengan lingkungannya. Nah, sekarang kita akan membahas hukum ke-0 termodinamika. Hukum ke-0 termodinamika berbunyi, jika dua sistem berada dalam kesetimbangan thermal dengan sistem ketiga, maka semua sistem tersebut juga berada dalam kesetimbangan thermal satu sama lain. Nah, untuk lebih memahami hukum ke-0 termodinamika, mari kita ambil salah satu contoh kopi panas yang ada di halaman rumahmu di pagi hari. Nah, kalau kita tinjau, kalor yang ada di dalam kopi panas tersebut akan berpindah sebagiannya ke cangkir kopi yang ada di kopi panas tersebut. Dan juga, sebagian kalor dari kopi juga akan berpindah ke lingkungan di sekitar kopi tersebut atau udara di sekitar kopi tersebut. Ini bisa kita lihat di mana cangkir kopi akan semakin panas dan udara di sekitar kopi pun akan terasa lebih panas. Namun, seiring berjalannya waktu, kita akan melihat bahwasanya suhu kopi, suhu cangkir, dan suhu udara di sekitar kopi akan mencapai nilai temperatur yang sama. Atau dalam arti kata lain, terjadi kesetimbangan termal, di mana tidak ada perbedaan suhu yang berarti menandakan tidak ada aliran kalor antara kopi, cangkir, dan udara di sekitarnya. Nah, sekarang kita akan masuk hukum ke-1 termodinamika. Bunyi hukum 1 termodinamika adalah energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah bentuknya. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum kekekalan energi. Hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa untuk setiap proses, apabila kalor Q diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha W, maka akan terjadi perubahan energi dalam.
Atau bisa kita tulis delta U sama dengan Q dikurang WS. Di mana delta U adalah perubahan energi dalam, Q adalah kalor, dan WS adalah usaha sistem. Nah, salah satu contoh analoginya adalah seperti mesin kereta uap. Kalau kamu tahu, panas yang dihasilkan oleh mesin kereta uap itu hanya sebagian yang digunakan untuk menggerakkan kereta. Sebagian yang lain dirubah untuk mengubah suhu di ruang pembakaran. Nah, untuk penentuan tanda positif atau negatif dari variabel pada rumus sebelumnya, kita bisa memperhatikan bagian berikut. Nah, seperti yang kita lihat, kalau sistem itu menyerap kalor, maka nilai Q bernilai positif. Apabila sistem melepaskan kalor, maka nilai Q bernilai negatif. Kita lanjut ke nilai W. Apabila sistem dikenai usaha, maka nilai W bernilai negatif. Lalu, apabila sistem melakukan usaha, maka nilai W bernilai positif. Lanjut, kita lihat ke delta U. Kalau terjadi peningkatan temperatur sistem, maka nilai delta U adalah positif. Lalu, apabila terjadi penurunan temperatur sistem, maka nilai delta U bernilai negatif. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Suatu sistem dikenai usaha dari lingkungan sebesar 150 Joule untuk melepaskan kalor 300 Joule. Berapakah perubahan energi dalam sistem tersebut? Nah, dari soal diketahui bahwasanya sistem dikenai usaha dari lingkungan. Oleh karena itu, nilai W akan bernilai negatif 150 Joule. Dan dari soal juga kita ketahui bahwasanya sistem melepaskan kalor, sehingga nilai Q sama dengan minus 300 Joule. Kita masukkan variabel di atas untuk mendapatkan nilai delta U. Setelah kita masukkan, kita dapatkan hasil delta U sama dengan negatif 150 Joule. Nah, dari hasil ini bisa kita simpulkan bahwasanya sistem mengalami penurunan energi dalam sebesar 150 Joule. Sekian untuk video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.